Maka dari itu ketika muslim mengatakan, seorang beriman mengatakan, mengikrarkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dia tidak akan pernah mau menjadikan pujian-pujian itu melekat pada dirinya. Di dalam bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu nanti, setidaknya jika satu kalimat diawali dengan al, itu bisa menunjukkan dua makna. Dua makna. Pertama, al-nya bisa berarti al-istighraq namanya. Diistilahkan dengan al-istighraq. Ya. Apa itu al-istighraq? Al-istighraq itu adalah huruf ya, alif dengan lam, al, yang menunjuk pada makna bermakna komprehensif, luas, dalam, mencakup keseluruhan. Jadi jika satu kalimat misalnya dimasuki oleh al bermakna istighraq, maka kalimat ini ingin menunjuk seluruh maknanya dengan sifat yang luas, tidak berkurang sedikit pun, seluruh kedalamannya. Saya beri contoh, lihat aplikasinya. Misal di Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim kita bacakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ada al-nya. Alhamdu. Ini lillahi Rabbil Alamin. Al. Oh, hati-hati para imam ketika membacakan ini, awas jangan hilang al-nya. Karena bisa saja dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi di sini menggunakan al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada al-nya. Al di sini maknanya istighraq. Makanya diartikan segala, semua. Kalau segala itu kan seluruhnya, semuanya. Jangan dikurangi sehingga dengan pengurangan itu sifat segalanya jadi hilang. Lihat sini. Hamdu itu pujian, pujian. Lillah liyam mulkiyah, menunjuk pada milik. Ketika dimasuki dengan al, maka Anda mengatakan seluruh pujian, segalanya, baik yang kecil, yang menengah, yang besar, yang kita dapatkan dalam kehidupan, maka kita ikrarkan semua pujian itu bukan punya saya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Makanya orang-orang yang mengerti dengan ini, ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apapun yang nampak unggul dari dirinya, dia akan mau dipuji. Karena dia sudah katakan 17 kali dalam sehari, kalaupun ada yang nampak bagus, itu bukan punya saya, semua milik Allah. Semua milik Allah. Cuman kemudian Allah titipkan kepada saya seakan-akan seperti kemampuan itu untuk menghadirkan rasa syukur dari diri kita. Jadi kita diberikan kesempatan mendapatkan pahala lewat syukur. Kita nggak punya pujian itu. Jadi kalau Anda merasa punya kelebihan dalam sesuatu, sebetulnya itu cuma titipan. Bagaimana Anda bisa belajar bersyukur dari itu. Sebab kalau nggak dititipkan yang seperti itu, Anda nggak bisa tahu tentang syukur. Pahala nggak bisa diraih. Seperti Allah titipkan masalah untuk Anda belajar sabar. Sebab kalau nggak ada seperti itu, bagaimana bisa memaksimalkan sabar? Paham ya? Maka dari itu ketika muslim mengatakan, seorang beriman mengatakan, mengikrarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia tidak akan pernah mau menjadikan pujian-pujian itu melekat pada dirinya. Lillah, lillah, lillah. Masya Allah, akhi, anak antum di luar biasa. Ranking 1 terus, Masya Allah, luar biasa. Apa resepnya? Alhamdulillah, sudah semua milik Allah. Kalau kita cuma ketitipan saja, kalau ada pujian-pujian semuanya milik Allah. Kita cuma berikhtiar. Jadi orang yang mengikrarkan kalimat ini, dia tidak akan mengambil bagian dari pujian itu. Jangan diambil. Akhi, anak antum luar biasa itu, juara 1 terus. Apa resepnya? Alhamdulillah, semua milik Allah. Semua pujian kembali kepada Allah. Ya, saya juga berperan sedikit-sedikit. Kalau malam saya ajarin, ibunya tuh hampir nggak tidur mas dalam semalaman. Masya Allah. Nah, itu bukan Alhamdulillah. Jelas ya? Nah, jadi kalau Anda sudah katakan al, maka jangan pernah mengambil bagian darinya sehingga makna ini bisa berkurang. Seperti halnya, jangan kurangi nilai pujiannya. Karena Anda mengatakan istighraq seluruhnya, jangan kurangi itu. Seperti kalimat-kalimat Anda ketika Anda sakit misalnya, kaki keseleo luar biasa, harus operasi, begitu dioperasi misalnya, cuman keseleo sebetulnya, tapi ada duri yang masuk, infeksi, Anda nggak sadar, dioperasi. Begitu dijenguk teman sudah bisa jalan, Masya Allah. Assalamualaikum akhi, Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi? Alhamdulillah, sudah bisa jalan. Ya, tapi sedikit-sedikit. Jangan pakai ya. Kalau pakai ya, berarti Anda mengurangi nilai pujian itu. Jelas ya? Sudah bisa makan sekarang? Alhamdulillah. Ya walaupun. Enggak apa-apa pakai walaupun.
Tatkala Anda sudah katakan alhamdulillah, maka kalimat tapi, seakan-akan, kalaupun, ya itu hilang semua. Karena dengan kalimat-kalimat itu ketika keluar Anda mengurangi nilai yang dimaksudkan. Jelas di sini? Kalau tidak disebutkan Allah yang mengiringi kalimat ini, salat misalnya, oke? Bisa begini bentuk jamaknya, bisa begini bentuk tunggalnya, nggak pakai alif lam. Maka ini disebut dengan nakirah, bebas, umum. Jadi kalau diperintahkan sholat tidak menggunakan alif lam, berarti sholat Anda bebas. Mau cepat silahkan, mau lambat silahkan, terserah Anda lah. Mau khusyuk, mau tidak, itu pilihan. Silahkan. Nanti tarawih itu, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, Masya Allah. Kalau tidak menggunakan al, bebas. 23 rakaat, 7 menit Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu tidak pakai al. Tapi kalau menggunakan al, Anda nggak bisa sembarangan. Ada ketentuan khusus, ta'rif khusus, spesifik. Ya, ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Yang ketika Anda melanggar bagian dari aturan ini bisa menyebabkan konsekuensi pada tidak benarnya sholat Anda. Bahkan tidak sah, mesti diulang. Nah, sekarang cek semua kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, umumnya akan selalu menggunakan al di depannya. Silahkan cek. Kalimat sholat pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga itu, posisi paling kiri di atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. 45 wasta'inu bis sabri was shalah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was, selalu ada alif lamnya. Dan sekalipun alif lamnya hilang, maka diganti dengan dhamir di ujungnya. Ya, lihat kalimatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Alif lamnya enggak ada, ganti dengan him di ujungnya untuk menunjuk pada ma'rifah. Jadi ini menunjukkan pesan bahwa yang disampaikan bukan sembarangan, ada aturan, ada ketentuan yang enggak boleh dilanggar. Yang itu mesti kita pelajari. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Saya pernah kisahkan seorang Khalad Az-Zuraiqi di awal-awal masa ibadah salat, dia datang kepada Nabi, ya, ja'a rajulun ilal Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi di sisi yang lain di masjid, Nabi di sisi, beliau kemudian salat. Ya, ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa shimala, salam ke kanan dan ke kiri, datang kepada Nabi mengucapkan salam, assalamu alayka ayuhan Nabi. Kata Nabi, alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh, irji' salli fa innaka lam tusalli. Silahkan kembali salat karena Anda belum salat, padahal sudah salam. Mengulang sampai 3 kali, fa'ada salat 3 marat. Balik lagi kepada Nabi, diserupakan kalimat yang sama, disampaikan kalimat yang serupa, salli fa innaka lam tusalli. Anda silahkan salat lagi karena Anda belum salat. Sampai dia berkata, ya Rasulullah ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka dikatakan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asbighul wudu. Kalau Anda ingin sempurna salatnya, sempurnakan wudunya dulu. Begini caranya. Kata para ulama fikih, melihat hadis ini menyimpulkan, ini orang ternyata yang salah dari wudunya juga sudah keliru. Kalau yang salah cuma salatnya, Nabi akan langsung ajarkan cara salatnya. Tapi ketika diajarkan dari wudunya, ini menunjukkan pesan ada korelasi kesalahan dalam wudu dengan kesalahan dalam salat. Pulang ke rumah, lihat anak Anda. Ketika anak Anda wudunya tidak sempurna, pasti salatnya pun akan berdampak. Silahkan cek.